Bapak Terus Ibu, aku eh kita akan koordinasi ya bersama kolegium dan seluruh tim, seluruh Indonesia, terutama di profesi penata anestesi, baik di institusi pendidikan penyelenggara atau di organisasi profesi, karena memang tujuan kita dengan adanya eh, Kolegium Penata Anestesi, kita ingin ada bersinergis antara seluruh komponen masyarakat, organisasi profesi, institusi pendidikan, sehingga kita harapkan itu amanah dari pemerintah kita bisa emban, kita bisa junjung tinggi seiring dengan kesinergisisan kita. Oke ya, itu jadi nanti kalau misalnya karena ini adalah 2024 sudah menjadi KKI ya, Konsil Kesehatan Indonesia, di mana salah satunya unsur komponennya adalah kolegium, sehingga nanti kita akan bersama-sama bagaimana menjalankan tupoksi ini. Kami tidak bisa terlepas dari Bapak Ibu semuanya. Kami tidak bisa terlepas dari bagaimana organisasi profesi sebagai wadah nanti calon-calon penata anestesi dari institusi pendidikan. Dari institusi pendidikan pun kami tidak bisa terlepas karena memang salah satu tupoksi kami adalah berkolaborasi, bersinergi bersama ke institusi pendidikan, penyelenggara pendidikan. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mengetahui atau mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin brainstorming dulu deh ke seluruh peserta ya yang ada di sini. Ini ada 300 sekian. Mungkin ada boleh dari adik-adik atau dari teman-teman yang ada di pelayanan, apa yang Bapak Ibu kenal terkait dengan kolegium? Mungkin sebelumnya sudah ada ya, sudah ada. Nah, kita meneruskan dari kolegium yang sebelumnya. Cuman ini lebih terstruktur karena di bawah naungan langsung dari pemerintah dan di bawah tentunya di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Oke. Saya coba share lagi ya. Oke. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, tanggal 14 Oktober 2024 telah disahkannya adanya KKI bersama di bawahnya adalah beberapa komponen yaitu salah satunya adalah kolegium. Kolegium ada sekitar 78 kolegium yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) di sini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 didasarkan pada pasal 272 ayat 1 di mana mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan setiap kelompok ahli disiplin ilmu kesehatan dalam membentuk kolegium bersama dengan yang ditetapkan oleh menteri. Nah, amanah dari undang-undang tersebut ini diatur dalam PP 28 tahun 2024 bagaimana peran dan tugas tanggung jawab wewenang fungsi kolegium. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih peran tugas dan wewenang kolegium? Jadi, salah satu pertemuan kita pada kesempatan hari ini adalah melakukan pengenalan sehingga nanti kalau memang ada beberapa hal yang menjadi tupoksi kami, mohon untuk disampaikan ke kami. Kami juga butuh apa ya, masukan, butuh saran karena tentunya yang di daerah-daerah perifer itu kami sangat membutuhkan. Sehingga Bapak Ibu yang berada di daerah itu bisa berkontribusi dalam eh, peran dan tugas kami ya gitu. Nah, beberapa ini yang saya sampaikan secara garis besar saja ya Bapak Ibu. Nanti kita lebih banyak kalau memang ada diskusi dengan tupoksi kita, kita akan lebih banyak di situ. Apa sih peran Bunyi kolegium? dulu. Eh
menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena kita itu berada di kolegium penata anestesi, sehingga kita nanti akan bersama-sama menyusun standar kompetensi ya bersama konsil nanti. Kemudian menyusun standar kurikulum pelatihan baik tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam menjalankan peran, tugas dan kewenangan dari kolegium, kita bersifat independen. Makna dari independen di sini adalah bukan diartikan sebagai kita berjalan sendiri. Jadi kita butuh tongkat, kita butuh lampu, ya, penerangan, sehingga kita mengajak semuanya masyarakat dalam komponen organisasi profesi, dalam organisasi institusi penyelenggara pendidikan, dan mungkin di sini juga ada adik-adik ya. Nah, itu kita semuanya adalah mewadahi di sini. Sehingga nanti apa-apa yang memang kemarin-kemarin masih banyak hal-hal yang memang harus bisa kita luruskan, kita akan luruskan bersama, gitu ya. Oke, tugas kolegium itu apa? Jadi, kolegium sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan, baik tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi, eh tugas kita di sini sangat besar sekali karena kita harus mengembangkan standar-standar yang memang harus kita kembangkan sesuai dengan keilmuan kita. Salah satunya tugas kita adalah menyusun standar pendidikan bersama nanti kewenangan terhadap Kementerian Pendidikan ya. Oke, kemudian wewenangnya apa? Wewenangnya adalah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud di ayat 3. Ini kolegium memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi. Yang mungkin sebelumnya sertifikat kompetensi itu tidak dari kolegium, namun untuk per 2 Oktober 2024 nanti akan ada sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium yang nanti langsung akan berkolaborasi, berkoordinasi ke masing-masing institusi penyelenggara pendidikan. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Oke, kemudian untuk berikutnya. Nah, ini secara real atau secara detail berdasarkan PP 28 tahun 2024 bagaimana di sana tertuang mengatur peran, tugas dan kewenangan dan fungsi kolegium. Fungsinya menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan. Jadi, Bapak Ibu semuanya, standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan yang mungkin yang dulunya bukan dari kolegium, mungkin lebih ke arah organisasi profesi barangkali ya, lewat sana juga. Nah, kita nanti akan bersama-sama berkolaborasi untuk menyusun standar kurikulum pelatihan. Semoga nanti standar-standar kompetensi dan standar-standar kurikulum pelatihan itu bisa kita kembangkan sesuai dengan kewenangan kita, gitu ya. Kemudian terlibat dalam penyusunan standar nasional pendidikan pada pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ini yang sudah tadi saya sampaikan bahwa salah satunya adalah menyusun standar nasional pendidikan tinggi bersama Kementerian Pendidikan. Kemudian berikutnya menyusun kurikulum pendidikan tinggi bersama penyelenggara pendidikan. Jadi nanti saat kita akan melakukan penyusunan kurikulum, kita nanti akan berkolaborasi, berkoordinasi, bersinergi bersama Asosiasi Pendidikan Keperawatan Anestesiologi yaitu AIPKANI dan institusi penyelenggara pendidikan. Jadi sekarang sudah ada wadahnya, tidak berjalan sendiri-sendiri gitu. Kemudian, penyusunan standar profesi nanti akan bersama konsil yang ditetapkan oleh menteri. Nah, tentunya kita sudah ada standar profesi sehingga nanti kita akan kembangkan berdasarkan apa yang kebaruan gitu ya, berdasarkan kebaruan. Kemudian, bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan tinggi, baik medis maupun tenaga kesehatan, sekali lagi karena kita berada di kolegium tenaga kesehatan, penata anestesi, sehingga kita bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan tinggi tenaga kesehatan untuk melaksanakan uji kompetensi. Mungkin sebelumnya uji kompetensi dikoordinasi oleh komite ya atau panitia komite dari Dikti ya, UKANAS ya, komite komite nasional.
Nah, sekarang ini sudah berada di kolegium, sehingga nanti bersama-sama kolegium dengan institusi penyelenggara pendidikan, kita akan bersama-sama untuk melaksanakan uji kompetensi. Dari uji kompetensi yang sebelumnya, misalnya kekurangannya apa, kita akan coba perbaiki bersama-sama, kita akan melakukan apa ya kajian-kajian terhadap evaluasi apa yang memang tepat dibutuhkan di tatanan pelayanan sehingga nanti adik-adik lulusan itu sudah siap guna berdasarkan dari hasil uji kompetensi. Kemudian berikutnya penyusunan kajian teknis dan kelompok tenaga kesehatan bersama konsil melakukan penyusunan kompetensi yang beririsan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tugas berat dari kita, bukan berat ya, tapi tugas yang harus kita eh, usung bersama-sama ya bahwa kompetensi yang beririsan ini supaya tidak terjadi lagi gesekan-gesekan yang kita di dalam sebuah pelayanan tidak ada yang dirugikan, tetap masyarakat adalah menjadi tujuan prioritas kita utama adalah patient center care. Sehingga kita bersama-sama menyusun kompetensi yang beririsan terhadap kolegium-kolegium yang memang ada irisannya bersama kita. Kemudian melakukan penyusunan kajian penambahan kompetensi, memang kalau diperlukan kita akan melakukan penambahan kompetensi. Dan beberapa sejak SK diturunkan per Oktober, kita membentuk sebuah tim. Nah, di sini walaupun belum di ini ya, kita sudah on fire. Tim ini luar biasa sekali. Terima kasih kepada seluruh tim Kolegium Penata Anestesi atas segala saya tidak bisa berkata-kata ya lebih lebih banyak karena memang luar biasa sekali 31 pengurus Kolegium Penata Anestesi atas dedikasinya. Walaupun kita belum running di per Januari, tetapi sejak SK diturunkan kiprah dari seluruh pengurus Kolegium Penata Anestesi sangat-sangat luar biasa dan ini kita sudah berproses untuk melakukan kajian penambahan kompetensi. Kemudian berikutnya, melaksanakan evaluasi kompetensi. Kalau memang ada warga negara Indonesia yang lulusan dari luar negeri, mungkin kita sudah mempunyai program kerja dari 100 hari pertama, kemudian 1 tahun pertama, 2 tahun pertama sampai dengan 4 tahun, insya Allah program kerja sudah ada di kami sehingga dalam melaksanakan tupoksinya kami sesuai dengan urgensitas. Kemudian pemberian dukungan penyusunan persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Memang ini mungkin lebih ke arah ke kolegium tenaga medis, tetapi tidak ada salahnya tugas kolegium khususnya kolegium penata anestesi untuk lebih mengkaji kembali, melakukan kajian lebih dalam lagi terkait dengan standar rumah sakit pendidikan yang akan digunakan oleh adik-adik kita gitu ya di institusi penyelenggara pendidikan. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.